Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan. Halo adik-adik sekolah minggu. Abang mau mengingatkan bagi adik-adik yang sudah mendaftar paduan suara sekolah minggu HKBP Cibinong, hari ini akan diadakan latihan jam 1 siang. Adik-adik sudah harus ada di gereja pada jam setengah 1 siang. Jangan terlambat ya. Dan jangan lupa sebelum ibadah, adik-adik absen dulu ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan. Kita masih beribadah bersama pada tanggal 30 Mei. Dengan tema Yesus Sahabat Anak-anak. Sebelum kita mulai ibadah, perkenalkan nama kakak Karenta Buru Tambun dan Ada Bang Yusuf Sinaga. dan juga ada abang pemusik kita namanya Bang Jeremy Manik. Hai, Bang Bang. Jeremy. Dan ada Bang Riko Sianipar. Halo Bang. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah kita yel-yel dulu yuk. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Yeay. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati, Alkitab, dan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, abang punya satu lagu dan ini butuh gerakan. Ayo ikutin abang dan kakak ya, lagunya adalah Tuhanlah Gembalaku. Saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia. Bisa ya Bang? Bisa. Yuk musik. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Marsikola Awamang dengan penuh sukacita. Marsikola awamang dohoto aleina unang jolo suruau mangula haumai aina met dope au dang tarula au dope holan marsikola do ulaon guna tama sada dua tolu marsikola awamang dohoto aleina unang jolo suruau mangula haumai. Marsikola awamang dohoto aleina unang jolo suruau mangula haumai aina met dope au dang tarula au dope holan marsikola do ulaon guna tama sada dua tolu marsikola awamang dohoto aleina unang jolo suruau mangula haumai. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serabim berdiri di sebelah atasnya dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tita Allah pada minggu ini adalah tita keempat dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, temanmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya
di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, di dalam dunia ini ada 2 jalan. Apakah kita mau mengikut Tuhan ataukah kita mau mengikut dunia ini? Mari kita kembali melalui lagu ini, kita menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada 2 Jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita ulangi sekali lagi. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 1-8. Demikianlah bunyinya dalam tahun matinya Raja Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di atas kata yang tinggi dan menculang, dan ujung tujuannya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyang-goyanglah alas kembang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita doa pengakuan iman, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Yesus selamanya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yesus namanya. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan yang semesta menciptakan langit dan dan bumi. bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Elisa Boru Tambunan di tanggal 30 Mei 2021. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis. Nah, hari ini khotbahnya diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik jangan lupa ya yang sudah hafal ayat Alkitabnya di bulan Mei ini dikirimin sama kakak atau abang sekolah minggu lainnya. Oh iya, kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu untuk adik-adik yang ulang tahun di tanggal 24 sampai 30 Mei. Yuk, sama-sama kita nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Demikianlah warta kali ini. Terima kasih.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terlalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebat. Sekali lagi dan penuh semangat. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terlalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebat. Salam anak sekolah minggu, apa kabar? Kalau Inang tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Inang mau nanya, kabar anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes. Ya, puji Tuhan semua kita sehat-sehat tentunya. Nah, anak sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Di Minggu Trinitatis. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami bersyukur di pagi yang indah ini. Karena di pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Terima kasih dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini di Minggu Trinitatis kita tertulis di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Adik-adik sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya. Ini kitab Markus perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, ini adalah kitab perjanjian baru. Kitab Injil. Nah, adik sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya dan kami juga selalu menghimbau kepada orang tua supaya menolong adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitabnya apabila belum bisa membuka Alkitabnya sendiri dan juga kepada kakak dan abang. Iya, bagaimana sekolah minggu sudah dibuka? Tentunya sudah dibuka semuanya. Kita membaca Alkitab kita, Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahin orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkatinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus adalah sahabat anak-anak.
Ya, Yesus adalah sahabat anak-anak. Nah, firman Tuhan pada hari ini ya hendak mengatakan kepada kita anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Ya, Yesus sungguh-sungguh sayang kepada anak-anak. Dan Yesus sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi anak-anak. Ya, Dia sayang kepada anak-anak, kepada kita semua. Dan Yesus menyambut dengan sukacita anak-anak, setiap anak-anak yang datang kepadanya. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini yang mau kita lihat ya, ada orang mau membawa anak-anak kepada Yesus. Tapi kita lihat seketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya dijamah, supaya diberkatin, ada yang melarang. Ya, ada yang melarang, oh jangan mengganggu, katanya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus marah atau tidak? Iya, dalam firman Tuhan pada saat ini mengatakan dia marah. Lalu Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu larang-larang dia. Itu kata Yesus di sini ya. Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halanginya. Berarti Yesus berkenan kepada anak-anak dan Yesus mengizinkan anak-anak datang kepada Yesus yang kecil pun itu. Ya, Yesus berkenan. Nah, adik sekolah minggu dikatakan jangan menghalang-halangi. Siapa di sini di waktu mau mengikuti ibadah ini ada yang menghalangi untuk ikut ibadah walau live streaming, katakan, oh gak usahlah kau mengikuti ibadah hanya live streaming doang nih, gak usahlah lagi kamu, habis nanti paket kotanya, gak usahlah. Kamu sekarang ini bantu apalah, bantu nyuci piring, nyapu ini, ada adik-adik kan? Ada? Nah berarti pasti tidak ada ya, pasti semua mengatakan seperti ini orang tua. Ayo sekarang kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu, walau live streaming, walau di rumah. Nah mandi, pakaian rapi, duduk bagus, duduk rapi. Ya pasti seperti itu orang tua ya dek ya. Atau ada yang menghalangi kita untuk tidak datang beribadah, mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui live streaming, misalnya seperti ini. Aku main game aja lah, gak usah lah. Atau mungkin malas, mending tidur. Nah seperti itu, adakah seperti itu? Pasti tidak ada ya. Pasti kita semuanya mau dan rindu berjumpa dengan Yesus melalui di dalam ibadah kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja. Nah berarti segala yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus, kita harus singkirkan itu. Tapi kita mau datang berjumpa dengan Yesus setiap saat. Karena apa adik-adik? Karena Yesus sangat sayang kepada kita. Dan Dia peduli kepada kita. Nah di dalam firman Tuhan pada Yesus pada saat ini, Yesus memeluk anak-anak itu. Yesus menyayangi anak-anak itu sehingga dikatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah bersifat seperti anak-anak ini yang berkenan. Nah apakah Yesus membeda-bedakan siapa aja sih yang datang kepada Yesus? Misalnya apakah hanya kulit putih, apakah hanya yang cantik, yang baik atau yang cacat? Tidak, semuanya Yesus sayang ya. Coba lihat gambar ini, Yesus sangat sayang, ada kulit putih, kulit hitam, semuanya Yesus sayang kepada, dan kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Sehingga dikatakan Yesus adalah sahabat anak-anak dan Yesus peduli dan sayang kepada kita. Jadi
Yesus tidak membeda-bedakan, Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Dia misalnya, oh dia anak yang paling ganteng, yang paling cantik, hanya dia. Berarti orang-orang yang jelek tidak, yang ganteng, yang jelek, yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang pendek, yang tinggi, Yesus sayang semua. Dan Yesus adalah sahabat anak-anak. Yang buta, yang tuli, yang bisu, yang tidak bisa berjalan, Yesus sayang. Dan semuanya Tuhan sayangi, semua anak-anak disayangin oleh Tuhan. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, Yesus mengatakan, Tuhan tidak mengatakan seperti ini, aku tidak mau bertemu dengan anak-anak, tidak. Tapi Yesus berkenan kepada anak-anak. Dan Yesus mengatakan bahwa Yesus sayang dan peduli kepada anak-anak. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan firman Tuhan pada saat ini, Yesus adalah sahabat anak-anak. Bahwa Yesus adalah sahabat anak-anak. Dan Yesus berkenan kepada anak-anak, dan Yesus sangat menyayangi anak-anak, dan Yesus peduli kepada anak-anak. Nah, kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang menjadi sahabat Yesus, apa sih yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, apa yang harus dilakukan? Maka kita ada kerinduan selalu untuk berjumpa dengan Yesus. Ada kerinduan selalu untuk mau mengikuti ibadah. Ada kerinduan selalu untuk mau dengar-dengar firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan dikatakan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat Yesus. Yakni kita tidak membeda-bedakan orang lain dimanapun kita berada. Jadi kita tidak mengatakan ada kelompok yang ganteng, kelompok yang hitam, kelompok yang putih, tidak. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Baik dia yang putih seperti yang di sini, ada kulit putih, ada kulit hitam, semuanya sahabat Yesus. Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, semuanya sahabat Tuhan. Ada yang miskin, ada yang kaya, semuanya sahabat Tuhan. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang tidak berjalan, semuanya sahabat Tuhan. Karena Tuhan sayang dan peduli kepada kita. Maka kita selalu mengatakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang kepada kita dan kita juga sayang kepada Yesus. Dan itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Maka kita akan selalu mau dengar-dengar, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita adalah sahabat-sahabat Yesus yang disayangi Yesus. Maka kita mau selalu berjumpa dan rindu berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus memang peduli. Maka kalau kita lihat dalam firman tadi, seketika ada orang melarang, tapi Yesus mengatakan jangan larang mereka, tapi biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga yang dikatakan di sini. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati. Lalu dikatakan Yesus lagi di sini katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu Yesus memberkati anak-anak itu, dan Yesus selalu memeluk kita, Yesus selalu memberikan kehangatan kepada kita, Yesus selalu melindungi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus selalu mau memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Inang mau nanya, siapa di sini mau selalu dipeluk Yesus? Pasti semua. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Pasti semua. Nah, bagaimanakah kita supaya diberkati dan dipeluk Yesus? Kita mau selalu
bersama-sama dengan Dia. Dan jangan takut, ada Yesus yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita, dan kita adalah sahabat Yesus. Maka dikatakan Yesus sahabat anak-anak, dan Dia sangat menyayangi kita semua. Dan pasti semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah pada saat ini bersuka cita karena ada Yesus yang selalu bersama kita, yang memeluk kita, yang memberkati kita, yang mengasihi kita, maka kita selalu percaya kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkatilah firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Dison adong hubuan Tuhan, parbueni ngoluku nasota doknian, sadia margana Tuhan, molosai ni raju masude dengan basah, jaloma Tuhan, sailas maroham. Dison adong hubuan Tuhan, parbueni ngoluku nasota doknian, sadia margana Tuhan, molosai ni raju masude dengan basah, jaloma Tuhan, sailas maroham. Ya, kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mendoakan, mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat, kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau untuk menjaga kesehatan dan tetap mau mengikuti ibadah walaupun kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk minggu ini, karya kita temanya Yesus sahabat anak-anak. Yesus bersama
sahabat dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Hari ini prakarya kita akan membuat gambar bergandengan tangan ya adik-adik. Untuk yang pertama, adik-adik siapkan kertas HVS lalu dilipat menjadi 2 bagian ya adik-adik. Nah, bentuknya akan panjang seperti ini. Kemudian adik-adik lipat lagi menjadi 2. Kertasnya harus ditekan ya adik-adik. Jika sudah, adik-adik lipat lagi ya menjadi 2 bagian. Hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Kemudian bagian kertas yang panjang dilipat lagi ke belakang. Jangan lupa harus ditekan ya adik-adik. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik buka lagi kertasnya ya. Setelah itu adik-adik gunting kertasnya menjadi 2 bagian. Nah, kertasnya akan seperti ini. Kemudian adik-adik, satu kertas buat pola gambar anak laki-laki dan satu lagi gambar anak perempuan. Kemudian kita gunting ya adik-adik. Gunting mengikuti polanya ya adik-adik. Setelah sudah selesai, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik boleh mewarnai masing-masing setiap gambar. Adik-adik hasilnya akan seperti ini. Kemudian adik-adik lem pola yang sudah selesai di kertas HVS lagi ya. Nah, jika sudah selesai, adik-adik boleh kirimkan hasil prakaryanya di nomor KYSIKA ya adik-adik. Batas pengumpulan hari Rabu 2 Juni 2021. Sampai jumpa adik-adik.
ku kan menari seperti daun menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Shalom semuanya, nama saya Serafina Evelyn Tampunan. Saya mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Terima kasih. Shalom, nama saya Catherine yang sampai kelas kelas 3. Saya mau mempraktekkan gerak dan lagu seperti berikut ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti tidak menari. Terima kasih. Sekian. Shalom semuanya, nama saya Natania Lestari Tambunan. Saya mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Terima kasih. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku,
Selamat malam Kak, saya dengan Sylvia ingin menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti daun menari. Terima kasih. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Shalom Kak, namaku Reni Yulina Manulang, aku kelas 5 SD. Di sini aku akan menghafal gerak dan lagu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Terima kasih Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti baut menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti baut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bot bernari. Ku kan bernari, ku kan bernari, kan bernari seperti bot bernari. Dalamku, mungkin menari,